Oke guys ya, ntar dulu nih gue matiin kipas dulu karena terlalu berisik ya. Kipas dulu. Baiklah sama gue Tetsuya. Di video kali ini gue bakal bahas tuntas tentang Sonic Prison ini. Kira-kira buildnya gimana, gameplaynya gimana, memori yang cocok gimana, dan ini wajib atau harus lu skip banget apa enggak. Ini hero, oke? Jadi kemarin gue udah gacha, ini cuplikannya nih ya. Video kemarin kagak gue pilih karena gue lupa ngecek, ternyata gue ngomong kayak gitu ya. Ini gue tampilin gue gacha satu-satu ya. Nah lanjut kita bahas skillnya dulu. Mungkin ya gear dari Fubuki ini bakal gue pindahin ke si Sonic ini, karena Sonic gue bisa dibilang gearnya masih kurang gitu. Masih banyak 15, terus juga penetration eye, mind reader masih yang ungu-ungu, enggak yang emas-emas gitu ya. Kita ke skillnya terlebih dahulu, tapi kita sebelum itu pelatihan daftar skill dulu ya. Lu bisa inilah, intinya si Sonic ini dia tuh ngasih after image tuh kayak bayangan, dia itu bisa cloning diri sendiri itu, yang HP-nya itu 10% dari HP Sonic sama dev-nya juga, terus 15% dari attack Sonic, dan komposernya 15% dari Sonic gitu ya. Jadi ya gitu, dan batas Kage Bunshin-nya itu ada 3. Oke. Normal attack-nya biasa, skill satunya itu ngeblok, nah skill 2-nya itu ngeblink ya, terus habis itu nyiptain satu after image ya. Pokoknya tiap lu pakai skill dia bakal ngeluarin after image, ngeluarin bayangan gitu. Ultinya tuh sesuai sama after image lu. Jadi kalau after image lu 3, lu ulti itu tambah sakit. Kalau after image lu 3, itu total damage-nya 2700 dari attack lu bayangin ya. Dari attack ya. Nah ini kalau buat pasifnya, yang pertama itu penetration eye plus 2 gitu. Jadi udah otomatis ini main critical sama main reader, ditambah mekanisme dari hero nya. Oke. Potensial 1 saat menggunakan Shadow Strike, jika setidaknya ada 3 after image saat dilepaskan, semua karakter jenis morale, jadi tim morale lu langsung naik 15% kalau misalkan lu ulti. Itu dupe 1. Dupe 2 nya setiap daily hit rate karakter memberikan tambahan 0,4% bonus attack. Ini bagus banget kalau lu dupe 2 ya. Semisal lu mau spending, ini bagus. Oke. Meledak saat after image tewas, membuat tim musuh sekitar berkurang 25%. Nah ini ketika kalau lu dupe 3, waktu after image lu hilang, itu tuh lu meledak, Kage Bunshin meledak gitu. Nah itu ngurangin defense dari musuhnya 25%. Nah yang keempat, affix main readernya plus 2, jadi nambah main readernya, jadi lu bisa critical damage-nya lebih tinggi. Oke. Yang kelima, dev dan HP after image meningkat hingga 50% nilai atribut tubuh asli. Nah ini dupe 5 menurut gue yang menjadi bisa dibilang change, bener-bener bagus banget ini kalau misalkan lu mau spending ke hero ini. Soalnya dupe 5 nya lu bayangin, HP-nya dari 10% HP Sonic jadi lebih besar 40%. Jadi dia 50% dari HP sama dev-nya Sonic gitu ya. Sama nilai attack sama composure reduction-nya itu 25% dari yang sebelumnya 15. Oke. Nah, yang keenamnya, setiap terdapat satu after image di arena,
karakter pemain dan semua after image akan mendapatkan 10% damage up effect maksimal meningkat hingga 30%. Karena after image itu batasnya adalah 3, jadi total otomatis lu bisa dapat 30% buat diri lu sendiri dan juga teman-teman tim lu. Oke, gitu. Maksimal meningkat buff ini juga akan terpicu saat melepaskan, jadi waktu lu skill 3 itu juga bisa memicu buff ini gitu ya. Kita lanjut aja ke pelatihan targetnya. Nanti mungkin di video selanjutnya gue bakal bahas bagusan mana sih Sonic yang ini sama Prisoner. Oke, dan plus minusnya mungkin. Nah, ini gunakan skill 2 untuk menciptakan after image bertahan 30 detik. Langsung basic attack terus. Jadi ada after image. Nah, di bawah bar ini itu adalah bar timer si after image lu. Jadi misalkan bar ini habis, after image-nya bakal hilang gitu ya. Ini kita pelatihan berikutnya aja. Gunakan skill 1 precision defense untuk menciptakan after image dan bekerja sama dengan after image untuk menyerang. Jadi intinya ini itu counter skill satunya. Nah, terus dipukulin ya gitu ya. Pelatihan berikutnya skill satunya counter, ini bagus banget bro. Saat hampir sama musuh, gunakan skill 1 untuk after image. Oke, terus ngedodge skill 2 gitu ya. Skill 2 nya ini di after image juga ya. Pokoknya setiap skillnya itu nambahin after image gitu. Hop, tahan, langsung ini dapat after image lagi. Nah, tahan lagi, after image ketiga langsung ulti. Dah, ya. Nah, simple banget mainnya, cuman menurut gua ini hero rusuh banget karena lu punya 3 bayangan ya. Ini hero rusuh banget ya. Ini juga ada defense-nya, maksudnya ada precision dodge-nya, terus juga ada precision defense-nya dari skill 1 ya. Yang menurut gue ini bisa dibilang semi Yayan lah, karena dia ada ngedes, ada juga precision defense gitu ya. Jadi enak nih lo buat dijadiin karakter utama lu, apalagi kalau lu AFK di permohonan. Soalnya karakter yang bagus buat di AFK ini itu menurut gue baru Silver Fang doang ya, yang gak gampang mati. Mungkin ini adalah salah satu contoh karakter yang bakal bagus juga buat lo AFK-in gitu, soalnya dia ada defense sama bisa ngerusuh juga gitu. Jadi dia punya 3 bayangan. Kita lanjut ke gear atau memory dan wheel ya. Jadi kalau si Sonic Prisoner ini menurut gue build-nya sama kayak Sonic biasa. Dia itu main penetrating eye sama main reader ya. Ditambah lo mau nambahin impatient atau rage break itu juga boleh ya. Antara dua itu lu yang penting fokusnya itu di penetrating eye sama main reader. Tapi lu gak mau fokus di penetrating eye atau main reader itu nggak masalah ya. Lu bisa fokus di impatient atau rage break. Kenapa bang? Kok gitu? Karena bayangan dari si Sonic Prisoner ini itu dia kan tergantung dari attack-nya si Sonic Prisoner. Jadi makin gede attack, misalnya attack lu 1000, bayangan lu berarti attack-nya itu 150 gitu ya. Jadi makin gede attack juga makin gede attack dari bayangannya. Tapi juga sama, kalau lu misalkan main kritikal, bayangan lu juga bisa kritikal. Oke? Paham ya di situ ya. Itu jadi bayangan bisa kritikal ya. Jangan lupa, jadi di sini gue fokusnya penetrating eye sama main reader. Cuman yang di sini yang menurut gue menarik dan wajib banget dipasang di Sonic Prisoner itu adalah mekanisme hero-nya. Mekanisme hero-nya apa tuh bang? Kenapa wajib 3 bang? Nah ini kenapa menurut gue si Sonic ini itu wajib 3. Maksudnya 3 mekanisme 3 nih. Gue di sini udah dapet 1 kalau nggak salah, bentar gue cek dulu. Nah ini namanya Brilliant Evasion, nama mekaniknya. Nah, untuk level 1, untuk setiap satu after image yang dihasilkan, Speed of Sonic Prisoner akan mendapatkan 2% damage up, maksimal 6 lapis ya.
maksimal 6 lapis. Jadi total kalau lu di suatu pertandingan udah ngeluarin 6 bayangan, udah ngeluarin 3 bayangan, sorry, itu lu dapat 6% damage up effect ya, total. Nah, untuk yang kedua, level 2-nya itu after impact yang dihasilkan, Speed of Sonic Prisoner akan mendapatkan 4% damage up. Maksimal ditumpuk 6 lapis. Yang level 1 berarti lu total kalau 2% itu bisa di stack sampai 6 lapis. Itu berarti 6 kali 2, 12%. Kalau ini 4 kali 6 itu 24%. Lu bayangin 24% damage up effect lu ke boss. Okay? That's why kenapa gua juga bisa bilang ini bisa dibuat impatient juga kalau emang lu mau main impatient. Jadi kritikalnya mungkin penetration eye-nya nggak terlalu banyak, lu bisa pasang 3 aja, terus lu pasangin impatient di situ, itu bagus juga. Okay? Nah, lanjut ke nih, ini kenapa gue bilang ini wajib banget mekanismenya ditigain. Kenapa? Karena mungkin sama damage up effect-nya cuma 4%, total lu bisa dapat 24%. Tapi efek selanjutnya itu yang menurut gue bagus, ya, Shadow Purge atau bisa dibilang skill 2-nya yang ngedash terus ngeluarin 1 clone itu bisa ditumpuk jadi 3 lapis. Jadi ibaratnya skill 2-nya Silver Fang yang bisa lu mukulin 4 kali kan, ya kan, lu inget kan Silver Fang itu bisa mukul 4 kali kan. Nah ini itu skill 2-nya Sonic Prisoner itu bisa lu tumpuk sampai 3, jadi lu bisa spam terus, lu ngedash terus silang gitu, nyerang terus ngeluarin after impact itu bisa 3 kali. Okay? Dan setiap 12 detik itu bakal ngereset cooldown-nya gitu. Jadi tiap 12 detik sekali lu dapat 1 recharge. Ya, dengan total lu bisa dapat 3 recharge. Jadi lu bisa spam terus itu skillnya, dan itu ngebuat lu bisa maksimal pakai pasif damage up effect ini. Karena lu kan harus ngeluarin 6 bayangan ibaratnya. Ya, buat dapetin maksimal. Jadi dengan adanya ini lu gampang banget ngeluarin bayangan gitu. That's why kenapa Brilliant Evasion ini wajib banget buat lu cari, buat lu grinding. Itu itu aja ya, mungkin segitu aja video soal bahas Sonic Prisoner ini. Kenapa ini hero menarik menurut gua, karena memorinya juga bagus, terus mekanismenya juga bagus, ditambah mekaniknya itu beda dari yang lain menurut gua, karena dia bisa ngeluarin bayangan. So buat kesimpulannya ini hero wajib nggak buat digacha menurut gua. Kalau lu punya silver coin yang cukup buat sampai PT, ini adalah hero yang menurut gua recommended buat lu gacha. Kenapa bang? Kenapa? Karena di bintang 5, hero bintang 5 Morale itu belum ada yang penetration A, yang main critical. Yang ada yang udah dari sekarang itu yang pertama itu puri-puri ya, pasti dia kan mainnya defense atau impatient kalau mau main damage. Nah yang kedua itu Saitama Dream World, itu juga dia nggak main critical ya, dia mainnya impatient. Nah ini adalah salah satu karakter Morale yang main critical gitu. Mungkin yang lu udah build Genos ini lu bisa pertimbangin sih. Kalau emang lu udah build Genos terus lu nggak ada resource buat ngebuild hero Morale, menurut gue mending skip aja gitu. Karena menurut gue build merit di sini tuh sangat memakan waktu. Jadinya ketika lu udah build Genos yang SR itu mungkin bisa dibilang resource dari merit Morale lu udah habis. Jadi mungkin lu bakal susah lagi farming merit si Sonic ini gitu. That's why kalau misalkan lu udah punya Genos yang SR ini udah full build, udah sakit banget, saran gue mending gak usah Sonic Prisoner ini, mending gak usah gacha gitu. Kecuali lu mau nyoba-nyoba, itu terserah lu. Cuman saran gue mending lu simpen aja dulu. Misal udah build full Genos SR ini. Soalnya Genos SR gue belum full build, dan juga kemarin PT gue itu 15 dan gue itu membuktikan red on atau red off itu lanjut apa enggak. Ternyata red on itu lanjut, gue itu langsung dapat Sonic Prisoner kemarin gitu. Jadi gue cuma gacha 10 atau 11 kali itu gue dapat Sonic, atau kayaknya gue gacha 5 kali doang deh, terus gue dapat Sonic gitu. Jadi mending disimpan aja cuy gitu. Terus juga jangan lupa selalu absen di sini.
selalu absen, terus juga ikutin trialnya biar dapat 50 lumayan. Ya mungkin segitu aja dulu. Jadi itu aja kesimpulannya, menurut gue hero ini bagus dan seru dimaininnya, terus bisa ngerusuh karena dia punya bayangan. See you on next video cuy, bye bye. Kung King Kang. Di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita